Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan masih menghantar kehidupan kita hingga pagi ini. Mari sebelum memulai segala tugas tanggung jawab, ada baiknya kita diberangkatkan atau didasari oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia yang begitu Kau curahkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk mendahulukan Engkau dalam segala hal. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah materaikan Roh Kudus-Mu, itulah yang menguatkan kami, melakukan dan menghidupi. Dalam Kristus dengarlah ya Allah doa kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 18 Maret 2025, yang tertulis dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, beginilah bunyinya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sepandai-pandai seseorang di dunia ini, sekalipun sudah banyak menyandang pangkat atau seorang profesor, tetap ada kekurangan atau tidak akan pernah sempurna, karena sampai ajal pun menjemput dia, tetap adalah manusia biasa yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Lain halnya dengan Yesus yang kita sembah dan yang kita kenal dengan kasih-Nya. Yesus adalah 100% manusia, sama seperti kita, merasakan sedih, haus, lapar. Dari mana kita tahu dia seperti manusia? Dia mau turun ke tengah-tengah dunia ini sama seperti manusia. Di waktu Yairus mati, Yesus menangis dan merasa sedih. Saat dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dia lapar. Di mana Allah datang ke tengah dunia ini, mengambil rupa seorang hamba. Dan yang paling menggugah hati kita, di saat-saat atau waktu Yesus harus memenuhi panggilan Allah Bapaknya, dia merasakan keluhan, ratap tangis. Namun dia datang ke hadapan Allah, menyerahkan diri. Dia berdoa, dan dalam doanya agar cawan penderitaan itu dilalukan. Tetapi dia memohon dan berkata, kepada Bapa di surga kehendak-Mu lah yang jadi. Betapa besar penderitaan yang Yesus lalui, cemoohan, tudingan, dan berbagai cercaan. Namun semata-mata untuk keselamatan atau kelepasan umat-Nya dari tuntutan dosa, yaitu kematian. Di dalam doanya, Yesus hanya berserah kepada Allah dengan hati yang rela, mau menjalankan sesuai perintah Allah di surga. Yesus adalah anak Allah 100%, bahwa kematian itu bukan yang akhir. Namun di hari ketiga dia bangkit dari kubur, hidup dari kematiannya. Banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Dan semuanya itu dilakukan agar manusia
terselamatkan dari lumpur dosa, dari kematian, bahkan menjadi anak dan pewaris kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari meneladani Yesus dalam hidup ini. Penebusan Allah di dalam Yesus hendaklah kita mengimani dan turut atas perintah Allah, mengasihi sesama dan mau mengenal siapa kita di hadapan Allah. Kita melihat tadi ketika dalam manusia diri Yesus lemah, namun dengan doanya Allah mendengar dan memberi kekuatan, kemampuan. Hendaklah kita demikian. Ketika kita menghidupi doa, apapun permasalahan, pergumulan, kelemahan, Yesus pasti memberi kekuatan yang sungguh luar biasa. Karena itu mari selalu merindukan Yesus campur tangan dalam setiap kehidupan. Biarlah Yesus menjadi panduan hidup kita, harapan hidup kita. Yang pasti ketika kita meminta kepada Allah, pasti Allah mendengar dan menjawab. Karena Dia Allah yang begitu kasih. Dengan memberi Yesus sebagai penebus, agar seluruh umat mendapat sukacita dan hidup kekal. Penderitaan Yesus menjadi sukacita untuk dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah. Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini dan mau sama seperti dunia ini. Itulah Tuhan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Ketika kami di lumpur dosa dan kematian, Engkau mengangkat kami, Engkau menebus kami dengan darah yang tercurah di kayu salib, sehingga kami tidak lagi mengalami kematian, tetapi Allah memberikan kehidupan kekal. Bukan hanya itu, menjadi pewaris kerajaan yang telah disediakan Allah di sebelah kanan-Mu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, anak-anak naposo remaja, agar selalu turut dengan kebenaran-Mu. Dalam pekerjaan kami lindungi Tuhan, jauhkan mara bahaya. Berkati anak-anak dalam sekolahan, beri hikmat kebijaksanaan, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah mereka selalu berdoa, takut akan Tuhan, dan mereka boleh meraih cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Seluruh peparan, Engkau menjagai, Engkau memberikan kehidupan jasmani dan rohani, dan juga Tuhan memberi waktu berdoa, bersekutu, agar tidak mudah tergoyah dengan zaman ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan yang sakit, dengan kuat kuasa Roh Kudus, menopang orang-orang lemah, memberi kesembuhan bagi orang yang terluka hatinya. Kami yakin Tuhan, ketika Allah bekerja, semuanya akan baik-baik karena ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Allah atas pengorbanan-Mu, sehingga kami layak menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, sempurnakan doa kami ini. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.